Pangeran Bayezid telah mengabaikan perintahmu. Ini merupakan ancaman besar bagimu, dinasti kita, dan masa depan negara kita. Dengan melakukan hal itu, Pangeran Bayezid menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa dia adalah seorang pemberontak yang menempuh jalan yang salah. Menurut hukum, pangeran yang melakukan tindakan tersebut harus dieksekusi. Seketika, surat itu tiba-tiba terbakar dan mengenai tangan raja, hingga raja merasa kesakitan. Aslanlarım! Di Amasya, Pangeran Bayezid terlihat sedang membangkitkan semangat para tentaranya. Ia berkata, "Singaku, pejuangku, waktunya telah tiba. Kita akan menuju ke Konya." Vakit geldi! Gubernur Anatolia, Karaman, dan Adana, dengan kekuatan mereka akan mendukung kita di Konya. Konya Ovası'nda bize destek olacaklar. Pertarungan ini adalah pertarungan kaum tertindas melawan para tiran. Semoga Tuhanku memberkati tujuan kita. Para tentara pun bersorak, semoga panjang umur pangeran. Olan savaşıdır! Aslanlarım! Mübarek eylesin! Di Istanbul, Raja mengatakan pada Rustem, siapkan 5.000 janisari dan 3.000 kavaleri. Mereka akan pergi menghancurkan pemberontakan itu dan mendukung tentara Pangeran Selim. Apakah ada kabar dari para pasha? Rustem pun berkata, sesuai dengan perintahmu, aku telah mengirimkan surat kepada mereka masing-masing. Aku mengatakan pada mereka untuk mendukung Pangeran Selim daripada Pangeran Bayezid. Aku harap mereka akan mendengarkanmu. Raja pun berkata, aku berharap demikian juga, karena jika mereka tidak melakukannya, maka mereka akan menghadapiku. Aku akan menghancurkan mereka tanpa keraguan. Sokolu, hünkârım. Sokulu, kamu akan memerintah tentaraku. Buat persiapan ke Konya dan segeralah berangkat. Kamu juga harus memerintah prajurit dari Pangeran Selim. Sokulu pun menuruti perintah raja. Setelah itu, raja pun menyuruh mereka untuk pergi. Çekilebilirsiniz, hazırlıklarınızı yapın. Di Konya, seorang pengantar surat menyampaikan surat kepada Lala. Dan nampak kalau wajah Lala sangat khawatir. Şehzade Bayezid. Dia pun segera menemui Pangeran Selim. Ia lalu berkata, kalau Pangeran Bayezid sedang menuju ke Konya bersama dengan prajuritnya. Selim pun berkata, aku mengetahuinya. Aku mengetahui kalau Pangeran Bayezid akan melakukannya. Lala, siapkan tentara segera. Berapa banyak pasukan kita di sana? Lala pun berkata, prajurit kita tidak akan cukup. Sangat jelas kalau Pangeran Bayezid telah membentuk prajurit yang besar. Kalau tidak, dia tidak akan pergi. Kita tidak akan bisa bertarung dengan tentaranya dalam keadaan seperti ini, Pangeran. Nurbanu pun berkata, Raja pasti akan mengetahui ini dan Raja akan mendukung kita. Lala pun berkata, itulah harapan kita, Sultana. Raja pasti sudah mendengar tentang hal ini. Tapi aku juga akan menuliskan surat kepada Raja. Dengan izin Tuhan, bantuan akan segera datang dengan tepat waktu. Selim pun berkata, panggilkan Pangeran Murad. Dia akan ada di sisiku dengan tentara dari provinsinya. Nurbanu pun tidak setuju. Ia berkata, Pangeran jangan melakukan hal itu. Jangan menempatkan Pangeran Murad dalam bahaya. Şehzademiz Murad'ı ateşe atmayın. Bana bir şey olur. Selim pun menjawab, jika terjadi sesuatu padaku, apakah kamu pikir mereka akan membiarkannya tetap hidup, Nurbanu? Kamu tahu tentu lebih baik dari siapapun. Seluruh hidupmu tergantung padaku. Nurbanu pun akhirnya terdiam. Hepimizin hayatı bana bağlı. Sultanım. Di Istanbul, Sumbul melaporkan pada Mirima bahwa perang telah dimulai. Mirima pun terdiam. Başlıyor sultanım savaş. Validem bu zırhın beni... Kembali ke Konya, Selim melihat baju besi dari peti hadiah
yang telah diberikan Hurrem Sultan sebelumnya. Ia berkata, ibuku dapat meramalkan bahwa baju besi ini akan melindungiku dari Bayezid. Tidak lama kemudian, Pangeran Murad pun tiba di sana. Selim tersenyum melihat kedatangan putranya. Nurbanu pun berkata, aku tak ingin kamu bertarung, tapi kamu tidak memiliki pilihan. Murad pun menjawab, aku harus bertarung ibu. Aku takkan bisa membiarkan ayah sendirian dalam situasi ini. Takdir ayah adalah takdirku juga. Kami harus mengalahkan Paman Bayezid. Cem beslenmek mecburiyetindeyiz. Di Istanbul, di lorong istana raja, nampak Semi Salim mendengarkan penjaga yang mengatakan bahwa situasinya telah memburuk. Semis pun berkata, itu tidak mungkin. Kalau seperti ini, darah akan tercurah. Pada saat itu, Mirima tiba di sana dan mendengarnya. Kaçış yok. Kan dökülecek. Rustem juga keluar dari ruangannya. Mirima pun langsung menanyakannya pada Rustem, apakah yang aku dengar ini adalah kebenarannya? Mereka mengatakan perang menghancurkan Selim dan Bayezid. Rustem pun menjawab, itu benar Sultana. Pangeran Bayezid telah berbaris menuju Pangeran Selim dengan pasukannya. Sultanım, Şehzade Beyazıt askerlerle birlikte Mirima pun berkata, Bayezid itu kuat dan seorang petarung. Dia telah mengumpulkan pasukannya sejak lama. Dia mengatakan dia memiliki base yang sangat ia percaya. Mereka akan mendukungnya sangat baik. Dalam kasus ini, bukankah dia akan menang di dalam pertarungan? Rustem pun menjawab, aku harap demikian Mihrima. Biarkan segalanya berakhir dengan baik untuk Pangeran Bayezid. Rustem pun kemudian pergi meninggalkan Mihrima. Semis Ali pun melihat Mihrima. Mirima dan Semis lalu bertemu. Mirima bertanya, apa yang kamu ingin katakan? Semis Ali pun menjawab, aku sangat sulit mengatakannya. Rüstem Paşa, Rustem pasah, dia mengkhianati Pangeran Bayezid. Dia telah mencegah para gubernur untuk mendukung Pangeran Bayezid. Seperti yang kamu lihat, Rustem pasah telah menjadi pembelot. Sekarang dia berada di sisi Pangeran Selim. Mirima pun tentu saja tidak menyangka mendengarnya. Ia pun berkata, tidak, itu tidak mungkin. Mata Mirima pun berkaca-kaca, mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh suaminya. Olamaz. Rüstem. Ia pun segera menuju ruangan Rustem. Namun Jalaga mengatakan, kalau Rustem pasah sedang sibuk. Mirima tidak peduli dan menyuruhnya menyingkir dari jalannya. Çekil şuradan. Begitu melihat Rustem di dalam ruangan, Mirima langsung berteriak, kamu pengkhianat, kamu penipu. Seni sahtekar. Nasıl yaparsın bunu ha? Mirima kemudian memukul Rustem dan berkata, bagaimana bisa kamu melakukannya? Bagaimana bisa kamu melakukannya? Bagaimana bisa kamu mengkhianati Bayezid? Nasıl yaparsın? Nasıl ihanet edersin Mesut? Rustem pun memegangi Mirima dan berkata, Mirima tidak ada jalan keluar. Nasib Pangeran Bayezid telah ditentukan setelah kematian Hurrem Sultan. Dia telah ditakdirkan untuk kalah. kaybetmeye mahkum. Senin yüzünden. Senin o kurtuluşun. Mirima tidak terima. Ia berteriak histeris mengatakan, kalau hal itu adalah kesalahan dari Rustem, kamu harusnya menyelamatkannya. Kamu harusnya melindunginya. Olabilirdi, onun kurtuluşu sen olabilirdin. Rustem pun mencoba menenangkan Mihrima. Ia berkata, kalau ia tidak memiliki jalan lain yang bisa ia lakukan, Raja telah menganggapnya sebagai musuhnya. Ia telah membuat keputusan tentang nasibnya. Raja bahkan telah mendapat fatwa agama untuk mengeksekusi Bayezid. Sekarang, segalanya telah berakhir Mihrima. Mihrima pun lemas dan menangis. Ia berkata, adikku. Konya 29 Mei 1559, Pangeran Bayezid dan Pangeran Selim telah saling berhadapan. Lala mengatakan pada Pangeran Selim yang nampak memandang ke arah pasukan Bayezid. Pangeran, terlihat kalau pasukan dari Pangeran Bayezid terlihat sangat banyak. Pangeran Bayezid pun melakukan hal yang sama. Dia memandang ke arah pasukan Selim. Husain pun sama demikian. Husain pun lalu mengatakan kalau pasukan Pangeran Selim terlihat sedikit. Dengan dukungan dari para gubernur,
maka kita akan sangat mudah untuk mengalahkan Pangeran Selim. Rahatlıkla alt ederiz. Onlar nerede kaldı? Bayezid pun bertanya, di mana mereka? Atmaja pun menjawab, aku telah berbicara kepada pengantar berita pangeran dan dia menyampaikan kalau pasukan gubernur akan segera tiba. Gelmek üzereler. Di Istanbul, Mirima tidak ingin berdiam diri. Ia berusaha untuk menemui raja. Dia mengatakan pada Ferhat bahwa ia ingin menemui raja dan meminta penjelasan bagaimana bisa raja memutuskan untuk mengeksekusi putranya sendiri. Aku ingin tahu bagaimana hati nuraninya mengizinkan hal itu. Ferhat pun mengatakan kalau dirinya tidak bisa menemui raja. Namun Mirima berkata, pergi dari hadapanku. Namun Ferhat menghalangi Mirima untuk masuk. Ferhat kemudian berkata kalau raja tidak berada di ruangannya. Mirima pun terdiam. Rupanya raja masuk ke ruangan Hürrem Sultan. Ia melihat tempat tidur Hürrem. Ia kemudian berkata dengan mata berkaca-kaca, Hürremku, sultanaku. Beni affet. Maafkan diriku. Kembali kepada Bayezid, ia menatap putra yang bersamanya, Atmaja dan seluruh pasukannya. Dan kisah pun bersambung. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di subscribe dulu, supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya ya. Terima kasih yang udah subscribe, like, dan komen, itu sangat berarti buat Mimin. Semoga kalian tetap dalam lindungan Tuhan. Sampai jumpa, bye.